pegunungan Batu Kapurnya itu bagus loh teman-teman. Di sana juga bagus. Brimob Cipanas 10 kilo. Saya kok bacain semua tanda jalan sih. Oh, ini Istana Cipanas. Wah, keren. Saya harusnya lewat atas sana teman-teman. Saya salah jalan. Ya ampun. Wah, saya mana tahu. Lagi teman-teman. Sekarang sudah tanggal 15 ya, hari Selasa. Kita masih ada di Bandung nih teman-teman. Di sebelah kanan kita nih Pascal ya teman-teman ya, Pascal Hyper Square. Iya. Well, it's a gray morning indeed. Cuacanya masih mendung aja di sini, tapi jalanan udah rame ya teman-teman ya. Ini sudah jam 7.50. Jam 7.50. Wah, itu bangunan kuno dijual. Nah, kita mau ke arah Bogor teman-teman. Tapi sebelum itu saya masih mau muter-muter dulu di Bandung. Sebelum kita mulai video kita pagi hari ini ya, seperti biasa saya mau ucapin salam buat teman-teman. Semoga kalian semua waktu menonton video ini dalam kondisi yang terbaik ya. Kiranya apa yang diinginkan bisa gampang tercapai, jalannya dipermudah, sehat selalu ya kan. Jadi tahun ini jadi tahun terbaiknya teman-teman lah. Gitu ya teman-teman ya. Kita mulai, kita hari ini akan melakukan perjalanan ke Bogor. Kalau semisalnya matahari masih ada, kita langsung lanjut sampai di Jakarta. Wih. Akhirnya saya bisa sampai Jakarta juga nih. Tetap ikutin video kita hari ini ya teman-teman ya. Pasti bakal menyenangkan. Saya juga nggak tahu nanti waktu di Bogor itu harus lewat jalan yang mana. Tetapi saya percayakan motor saya perjalanan hari ini ke Google Maps saja. Oke, buat teman-teman yang sudah tahu mungkin Bandung seperti ini ya. Tapi buat yang belum tahu, Bandung itu punya pusat ekonomi di jalan ini teman-teman. Di jalan apa ini namanya? Oto Iskandar Dinata. Nah, ini namanya Oto Iskandar Dinata. Atau mungkin orang-orang sini kenalnya mungkin dengan Otista. Tapi mungkin ada jalan Otista lain mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Otista, Oto Iskandar Muda. Nah, di sini ada apa ini? Pasar Baru Heritage. Wow, keren-keren. Di sini bangunannya kuno-kuno teman-teman. Dan ini masih pagi ya. Tapi kalau siang ini macetnya minta ampun. Ini di sini Pasar Lewi Panjang. Saya nggak tahu. Ini Lewi Panjang. Bener nggak sih teman-teman? Ngomongnya kayak gitu, bacanya. Ya. Kenapa sih kok harus ditaruh dua konsonan gitu? Dua vokal kayak gitu kan? Jadi bingung ya orang luar Bandung ya kalau mau baca ya. Muara Duta Regency. Oh, perumahan di sana. Lewi Panjang. Itu bacanya gimana teman-teman? Tolong ya. Terus kayak Pasteur gitu ya kan. Terus Pameung Pempek apa? Pamumpuk apa? Gimana nih bacanya? Bingung saya. Ya. Ini kita ada di jalan apa ini? Cibaduyut. Oh, masih Lewisari. Lesari apa? Lewisari, Lewi Panjang. Nah, di sini juga banyak perusahaan-perusahaan ya di sini ya. Lumayan ini. Juga banyak toko-toko kayaknya udah nggak beroperasi lagi atau masih beroperasi. Atau masih tutup karena masih pagi. Ini sekarang kita mampir ke Cibaduyut. Nah, di sini pusatnya sepatu-sepatu. Kalau kayak gini masih ada yang beli nggak sih teman-teman? Atau kalian sudah pada beli kayak di Foot Locker, Sport Station, gitu-gitu nggak sih? Sebetulnya di Surabaya kayak gini-gini juga ada. Cuman saya kurang tahu ya. Mungkin pangsa pasarnya aja yang ini ya, kayak di menengah ke bawah gitu ya. Kalau yang di Surabaya ya teman-teman ya, nggak tahu di sini gimana. Soalnya sepatu yang saya pakai ini Noka ini itu juga produsen dari Bandung kayaknya. Dan sepatunya enak teman-teman. Buat jalan itu juga, maksudnya buat touring gitu ya, itu enak banget. Ya kan? Sepatunya sampai mata kaki juga. Ini juga kalau misalnya hujan ya basah juga sih. Cuman susah gitu basahnya. Jadi ini sepatu juga buatan Bandung. Enak juga, mereknya Noka, NOKHA kalau nggak. Itu sepatu enak banget. Jadi saya rasa untuk sepatu everyday use ya, asal kita nggak ngejar mereknya ya, sepatu Bandung oke lah Mas Ian, sangat oke Mas Ian untuk everyday use loh ya. Cuman nggak tahu kalau misalnya pakainya nggak setiap hari, mungkin pakai seminggu sekali gitu, apa gampang
rusak ya, karena sepatu kan gitu ya teman-teman ya, semakin sering dipakai semakin bagus, tapi kalau jarang-jarang dipakai, mungkin acara kayak kondangan gitu yang 6 bulan sekali atau enggak setiap hari kita pakai, itu kan malah hancur ya, pecah-pecah gitu ya. Sekarang tepat jam 8.30 ya teman-teman ya, kita sekarang mengarah ke luar Bandung menuju ke Bogor ya. Perjalanan ke Bogor sendiri kita akan tempuh dalam waktu 4 jam. Terus terang saya juga nggak tahu jalur-jalur apa aja yang saya ambil. Jadi seperti yang saya katakan bahwa kita akan sepenuhnya bergantung pada Google Maps ya teman-teman ya. Semoga Google Maps-nya nggak ngaco dan semoga hari ini cuacanya bagus, karena sekarang di Bandung lagi gerimis tipis ya teman-teman ya. Jadi udah rintik-rintik di helm saya ini, sudah banyak airnya. Semoga aja, finger cross aja, nggak terlalu parah lah ya sampai kita di Bandung ya. Soalnya ini saya langsung pakai sepatu, jadi kalau hujan itu kan sepatunya pasti basah gitu ya. Dan itu kan nggak enak banget. Ini saya nggak tahu, kayaknya ini di atas kita itu ini ya, mungkin jalan layang atau mungkin sebentar, kayaknya jalan layang deh gitu. Masih ada 3 jam 56 menit lagi sampai kita tiba di kota Bogor ya teman-teman ya. Kita udah lewat Cimahi kayaknya teman-teman ya. Kita menuju keluar, arah mana berikutnya saya kurang tahu. Pokoknya kita disuruh di Jalan Nasional 3 ini selama 44 km ke depan teman-teman. Jadi ya seperti ini. Sekarang sudah jam 9.30. Tadi kita berangkat kalau nggak salah sekitar jam berapa ya, jam 9 kalau nggak salah ya. Macetnya kayak gini loh teman-teman, astaga. Wih. Ya karena mungkin kita masih di area kota mungkin ya. Wih, mapnya ke depan merah teman-teman. Ya udah, yuk kita nikmati aja ya perjalanan kita hari ini, karena memang jalannya cuma di sini kayaknya ya. Ini saya nggak tahu di mana teman-teman, cuman di sini banyak sekali ini ya, gunung kapur juga ya. Tadi di atas juga ada pabrik batu kapur CAO gitu, calcium oxide ya kan. Nah ini banyak truk-truk pengangkut batu juga itu di sana. Wih, wah bagus ya teman-teman ya. Ada yang tahu ini di mana teman-teman? Coba kolom komentar ya, kasih tahu saya ya teman-teman ya. Lihat pegunungan batu kapurnya itu bagus loh teman-teman. Di sana juga bagus, di depan juga, wah keren ya. Tuh lihat, tuh pegunungan batu kapurnya besar sekali dan bagus bentuknya. Ingat-ingat kalau kita ini ya, di Kalimantan kemarin ya, itu kan juga banyak ya pegunungan batu kapur itu ya, untuk industri semen biasanya. Tuh di depan itu, nggak industri semen aja sih, banyak sih yang pakai batu kapur. Biasanya sih kalau ada gunung kapur sebesar ini itu ada pabrik semen biasanya deket-deket sini. Tapi kurang tahu ya pabrik semen di daerah sini, di daerah mana ya teman-teman ya. Bagus lah, bagus banget tuh. Deposit kapurnya di sini banyak ya. Oke, kita udah lepas dari keruwetan kota, jadi kita jalan lagi teman-teman ya. Saya dalam kesempatan ini juga mau menyapa buat subscriber saya. Halo, semoga teman-teman semua dalam kondisi terbaik selalu ya. Namanya orang hidup kan kayak gini ya, terus bekerja, terus berkarya, apapun hambatannya ya. Saya nggak tahu teman-teman habis gini kita arah mana, cuman kita jalan aja terus. Wah ini truk Toyota moncong panjang ini udah jarang ya kita ketemu ya, masih ada beroperasi tuh, keren. Soalnya sekarang kan, waduh, buset, kita baru isi bensin teman-teman, 100.000 Pertamax full ya. Sekarang kita sudah reset semuanya dari 0 km dan kita jalan lagi. Waduh, besar sekali lubangnya. Perjalanan kita masih 3 jam lagi teman-teman ya, sampai ke mana? Bogor ya. Dan katanya orang-orang sih ini kita lewat jalur puncak nih katanya. Saya juga nggak tahu beneran apa enggak. Saya juga nggak pernah tahu puncak itu di mana. Oke teman-teman, kita jalan aja.
So far cuacanya setelah tadi kita kehujanan, ini sekarang sudah mulai hangat lagi. Tapi karena kita di perbukitan ya masih dingin ya. 10:12 teman-teman. Sukabumi Cianjur masih lurus. Sekarang kita di Cipatat. Ya, di Cipatat ini kondisi jalannya seperti ini, kotanya juga seperti ini teman-teman. Asik banget ya, kita lewat perbukitan gitu ya, hutan-hutan gitu ya. Ini kita mungkin masih berapa lama lagi? 2,5 jam lagi sampai di Bogor ya teman-teman ya. Jalan 1 jam udah kena hujan lagi teman-teman. Ya, kita simpan dulu kameranya ya. Sudah jam 11 teman-teman, kita sudah sampai di Cianjur ya. Wih, ini Tugu Macan Cianjurnya ini. Cianjur, buat teman-teman yang dari Cianjur, wah seperti ini ya. Saya kurang tahu Cianjur ini kuliner yang terkenal apa ya. Jadi pengen makan siang ini, udah jam 11 ini ya. Ini apa ini? Tauco Cianjur. Oh, kalau Cianjur ini terkenal sebagai tauconya ya. Oke. Perjalanan kita masih 2 jam lagi teman-teman sampai ke arah Bogor ya. Ada rumah makan Padang ini. Udah lama kita nggak ke Padang ya. Biasanya kan kita selalu Padang ya. Ya, ini sudah hari keberapa ya? Hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya. Ini udah hari kelima nih teman-teman. Ya, kondisi jalannya macet seperti ini teman-teman ya di Cianjur ya. Tapi saya kurang tahu kalau Cianjur ini sudah termasuk dataran tinggi atau enggak ya. Kayaknya udah ya, dari tadi soalnya kita jalannya naik terus soalnya. Oh, ikan bakar Cianjur. Akhirnya saya ke kota asalnya ini ya. Saya mau tanya juga teman-teman yang suka touring juga, apakah kalau misalnya ke Bogor itu lewat ini gitu ya. Kayaknya memang jalannya lewat sini lah ya. Nah, kita sudah di City Mall Cianjur. Ini kita disuruh belok sebelah kanan. Wah, City Mallnya oke juga ini ya. Ini kayaknya kayak alun-alunnya gitu, bukan ya? Nah, ini kita disuruh ke sini, ke depan ini. Bulog. Wih, Suzuki Satrianya bro, masih garing bro. Bagus Mas Yan. Satria ini dulu favorit kita semua lah ya. Kalau buat anak yang suka motoran zaman tahun berapa ya, 2000-an mungkin ya. Itu kan favorit semua tuh ya, Satria ini ya. Masih kinyis bro. Sebentar, saya lihat jalannya dulu. Cipanas Bogor lurus, Jakarta lurus, Taman Hutan Kota Cianjur Hukoci, itu sebelah kanan. Kita lurus saja ya teman-teman ya. Ini kita ada di Jalan Insinyur Juanda ya, Jalan Labuan, masih di Cianjur teman-teman. Dan kita ini sudah naik ya. Kita bisa lihat di sana itu gunungnya udah banyak berkabutnya. Saya nggak tahu apakah ini sudah jalur puncak itu ya teman-teman ya. Kalau buat teman-teman yang tahu gitu ya, komentar di bawah ya. Iya memang betul itu jalur puncak. Nah gitu kan, bisa tahu saya. Jadi saya nanti kedepannya kalau kesini lagi saya bisa tahu, oh kalau ini saya sudah di jalur puncak gitu loh. Karena buat saya ya teman-teman ya, yang bener-bener baru sampai di sini ya teman-teman ya, itu jalur itu nggak ada istimewanya gitu loh ya. Pokoknya jalan aja. Begitu ngeliat pemandangan bagus, wah ada yang bagus nih gitu loh. Tapi ya itu asiknya jalan pertama kali ya gini, banyak banget kejutannya. Nah nanti kalau sudah tahu, terus dikasih tahu sama orang, oh tadi bapak lewat jalur ini, jalur itu, baru kita semakin tahu, oh alah ternyata seperti itu gitu loh. Ya teman-teman ya, tolong saya dikasih tahu ya teman-teman ya, ini kita di mana sih ini? Coba lihat ini ada enggak keterangannya Hortamina mana? Enggak ada ya. Cianjur Cipanas. Loh, ada IPJ lagi di sini. Wah, cakep. Bisa lihat ya teman-teman ya, di depan situ udah berkabut semua. Dan saya masih pakai jas hujan, jadi untuk udara dinginnya sih belum terlalu masuk lah ya. Jakarta kita ke arah kanan ya teman-teman ya.
Pokok ngikutin Google Maps aja. Ke kanan, siap. Anda memasuki jalan menanjak dan berbelok. Tingkatkan konsentrasi, siap. Ini di mana sih teman-teman? Kabupaten Cianjur. Iya, masih Cianjur, masih Cianjur. Tapi Masjid Al-Taqwa. Oke, kita jalan terus ya. Kita sudah mulai naik lagi nih teman-teman. Asik. Brimob Cipanas 10 kilo. Saya kok bacain semua tanda jalan sih. Oke. Tapal kuda. Buat teman-teman yang asalnya dari Cianjur dan sekitarnya, halo, salam saya dari Surabaya ya. Izin mengaspal dulu teman-teman. Wih, asik banget loh. Dingin. Sampai di sini kok langsung dingin ya. Dingin banget. Ih. Ya nggak belum sedingin itu sih, cuman lumayan dingin. Tuh, saya kalau naik gini tuh ingat waktu kita pulang dari Bali itu ya teman-teman ya. Waktu kita kemana itu, danau apa tuh ya, Bedugul ya kalau nggak salah ya kan, Danau Beratan ya. Nah itu kan kayak gini jalannya ya, kanan kiri ada gunung, kanan kiri ada pohon, jalannya macet, naik turun ya, asik ya. Wah, Cianjur mantap bos. Widih, ini apa ini? PUPR Cianjur Bangkit. Masih di Cianjur teman-teman, tapi bisa lihat ya. Kabutnya istimewa teman-teman. Orang-orang di depan pada pakai ini ya, pakai jas hujan. Mungkin mereka kehujanan. Tadi di sana kayaknya ada bakso itu. Tapi namanya kok bakso Malang gitu ya. Jauh banget Malang, dari Malang sampai di Cianjur sini. Harusnya bakso apa ya? Bakso Cianjur gitu kayak ya kan, bakso Solo gitu kan. Lebih deket lah ya. Bakso Malang bro, jauh banget. Lagi ya teman-teman ya. Masih jam 11.21 teman-teman. Saya masih ada di jalur yang tadi. Sempat macet juga karena jalanan tanjakan ya. Nah ini sudah nggak tahu teman-teman. Saya juga nggak menemukan landmark yang bisa saya lihat ini ya. Jadi ya lanjut aja teman-teman ya. Hujan ini mungkin sebentar lagi kamera akan saya simpan lagi. Semoga hujannya nggak terlalu lama ya teman-teman ya, biar nyimpen kameranya juga nggak kelamaan juga. Saya lihat ya teman-teman ya. Keren bro. Dingin banget teman-teman. Ini di mana ya teman-teman ya? Ini Istana Cipanas. Wah, keren. Ini kali pertama saya lewat sini ya. Oke, kita ternyata udah di Cipanas teman-teman. Nih Cipanas seperti ini ya teman-teman ya. Cianjur, Cipanas ya. Setelah Cipanas apa coba? Saya nggak tahu. Kenapa namanya Cipanas ya? Padahal cuacanya dingin. Harusnya kan Cidingin gitu. Apa Ciadem gitu ya. Ini di pasar kalinya, makanya agak padat gitu ya. Sampai depan padatnya. Puncak Bogor masih lurus ya teman-teman ya. Oke. Di sini padat teman-teman. Saya bingung. Ini orang cuma melintas saja atau gimana ya? Melintas kayaknya ya. Kan nggak mungkin liburan ya. Ini kan weekdays ya. Di bawah itu, wah, Puncak Ciawi lurus. Wih, di sini rumahnya besar-besar ya teman-teman ya. Mungkin lebih ke arah apa? Villa mungkin ya, atau resort gitu. Tapi enggak lah, kalau resort pasti gede banget. Ini iya, villa lah, lebih tepatnya kayak villa. Mungkin kayak kalau di Surabaya itu mungkin kayak di Tretes gitu mungkin ya, Trawas.
cukup disayangkan teman-teman, Jawa Timur itu kurang tereksplor dengan baik ya. Menurut saya sih, kayak kemarin saya ngobrol sama pengurusnya di Tokyo Chubo itu, dia bilang kalau di Jawa Barat, apalagi di daerah Bandung situ ya, itu destinasi untuk touring itu banyak sekali. Jadi banyak orang dari luar, kayak kemarin tuh kita ngelihat platnya DK semua ya, pakai T-Max itu yang digendong sama angkutan itu kan, itu katanya mereka banyak sih yang touring di daerah Bandung situ. Nah, menurut saya itu sayang sekali Surabaya atau Jawa Timur pada umumnya itu kurang digali lagi ya potensinya ya. Sebetulnya juga banyak loh tempat-tempat yang asik gitu ya di Jawa Timur ya. Nah, kayak gini gitu. Mungkin kalau misalnya Bromo itu dikembangkan ya, nah itu bisa jadi kayak gini mungkin teman-teman. Karena saya ngelihat pegunungannya ini gitu ya, itu sudah mirip banget sama Bromo, barisan gunung ya kan, apalagi di daerah apa namanya Banyuwangi itu ya, di daerah mana itu di kawasan Ijen itu loh. Ijen itu kan juga barisan gunungnya juga bagus banget loh teman-teman, dan nggak bisa dibilang nggak dingin banget malahan. Tuh kayak gitu ya. Wah, keren. Tuh. Keren banget teman-teman. Yang selama ini saya cuma bisa lihat dari layar gadget, sekarang saya bisa jalanin sendiri gitu ya. Luar biasa. Puncak. Ini kita udah di puncak ya teman-teman ya. Iya nggak sih? Kayaknya sih iya, soalnya ini sudah pegunungan dan dingin di sini teman-teman. Kita udah di puncak, yeay. Bentar, saya lihat dulu. Bogor, Cisarua, oke, lurus. Sudah bener ya, kita arahnya udah bener. Ini kita udah di puncak sekarang ya. Asik banget ya, dingin. Wih, ini pertama kalinya teman-teman saya ke puncak. Ke puncak sendirian lagi. Oke. Ini juga banyak warung ini. Mie bakso. Wih, itu kayaknya rombongan touring tuh ya. Seragamnya sama soalnya. Oke. Ini kalau rame kayak gini ya, mirip-mirip kayak ini loh teman-teman, apa? Cemoro Sewu. Ya, mirip ya. Kan jalanannya juga rame gini ya, nggak sepi gitu. Kalau Bromo itu kan sepi teman-teman, kalau bukan weekend ya. Biasanya Bromo itu sepi kalau weekdays gitu. Tapi kalau Gunung Lawu atau Cemoro Sewu itu kan dia perlintasan ya. Jadi meskipun bukan weekend, meskipun weekdays pun dia itu tetap rame gitu. Ya mungkin sama seperti ini ya. Tapi enak teman-teman jalannya. Dingin. Villa ini disewakan. Wah, mantap. Wah, make your dream holiday come true. Mana saya belum pakai sepatu lagi, dingin banget. Tapi saya masih pakai jas hujan sih teman-teman. Jadi udara dinginnya itu nggak langsung menusuk ke dalam jaket gitu ya. Jadi oke juga lah kalau pakai jaket ini. Oke juga kalau pakai jas hujan. Ini apa itu? Mahameru. Wah, ini kayaknya bisa naik ke atas itu teman-teman. Tuh, ada ngeres di sini tuh. Puncak pas. Wih deh. Kita ngeresnya agak depanan aja ya.
Ada yang main parasailing tuh di sana teman-teman. Keren ya. Ini di Jalan Raya Puncak jam 11.53. Ya hampir jam 12 lah ya. Mungkinan kita sampai di Bogor jam berapa itu? Ya jam 1 lebih mungkin ya. Masih 1 jam lagi kok. 1,5 jam lah. Bau kampas. Bau kampas rem apa? Ya kampas rem kayaknya. Ya kan karena di sini jalannya turun terus ya teman-teman. Wih, banyak yang nongkrong dong masihan di sini. Oke. Bagus lah, Puncak rame terus ya, setiap hari rame terus. Jadi biar ekonominya jalan gitu ya kan. Ini ada di mana nih? Iya, masih Raya Puncak sih teman-teman. Pinus Eco Park. Wah, kalau mau ya apa ya, hiking gitu ya, haze gitu ya, di sana boleh deh. Asik teman-teman, Puncak asik banget ya. Ini kali pertama sih saya kesini, jadi ya saya kayak orang desa gitu. Wah, bagus sekali. Tuh lihat, pegunungannya juga besar-besar. Di sini jalannya besar ya teman-teman ya. Waduh. Wah, ramai juga di sini. Banyak anak-anak muda ya naik motor rame-rame gini. Ya ini yang saya bilang, mereka tuh suka banget ya touring-touring gitu ya. Masih muda. Apa saya yang sudah ketuaan? Luar biasa sih mereka ini. Ini kita ada di mana ini? Ciawi lurus. Kayaknya kita udah masuk ini ya, kota Bogor. Cuman apa namanya, kita mungkin masih belum masuk di Bogor kotanya. Jalan Raya Puncak masihan ternyata. Cisarua. Ya kita sudah ada di Cisarua teman-teman, jam 12:10. Ya jalannya seperti ini, rame banget teman-teman. Ya mungkin ini kota ya, kota, terus jalannya juga lintas kota gitu. Kebetulan posisinya ada di puncak gitu ya. Jadi pemikiran saya itu kok rame banget gitu loh puncak itu waktu weekdays gitu ya. Ternyata mungkin ini itu pemandangan yang biasa mungkin ya teman-teman ya. Karena ini kan kota gitu loh, dan ini kan jalan lintas kota gitu. Jadi ya wajar kalau rame gitu ya teman-teman ya. Jam 12.40 teman-teman. Kita sudah ada ini di depan mana ini? Lipo Plaza, Ekalosari, Bogor. Kita udah di Bogor ini. Ada Iger. Kita hilang ya sarung tangannya ya. Kayaknya mau cari-cari dulu lah di Iger. Saya nggak tahu Iger tuh yang bagus di mana, Jakarta apa di sini juga oke, atau sama aja ya? Kayaknya sama aja lah ya. Kalau sama aja ya udah, coba nanti kita cari di Jakarta aja deh. Kalau ada waktunya. Bogor asik juga tempatnya ya. Banyak pohon gitu ya. Kalau banyak pohon gini saya ingat-ingat yang di ini loh, apa? Palangkaraya. Nah, Palangkaraya kan banyak pohonnya gini ya. Enak gitu. Oke, Bogor. Kalau nggak salah kebun raya itu kan ada di Bogor juga ya, kebun raya Bogor itu ya kan. Wih, masakan Padang bro. Wah, saya lapar nih. Kita ngeres bentar, lalu kita jalan lagi ya. Arah Jakarta ya. 1 jam 54 menit ya, sekitar 2 jam lah ya. 60 km lagi arah Jakarta teman-teman. Wede, akhirnya sampai juga ke bekas ibu kota ya mungkin ya udahan ya. Karena kan ibu kotanya berubah jadi IKN sekarang ya. Atau belum, masih di Jakarta. Setahu saya udah bukan DKI lagi ya kan. Masih DKI enggak? DKI Jakarta gitu. Apa udah hilang DKI-nya? Nah ini saya enggak tahu teman-teman, karena saya enggak tinggal di Jakarta ya. Oke, ini kita kayaknya masih lurus. Ini mana ini ya? PGB Merdeka. Ini kita di Jalan Dr. Sumeru.
Oke. Bogor asik sih teman-teman, cuman kok kelihatannya kotanya agak berantakan ya. Maksudnya nggak sebagus kayak apa ya, sebelum ini apa ya tadi ya, Cianjur. Nah, kayaknya Cianjur pun oke sih sebetulnya, cuman kayaknya kalau dibandingin sama Bogor kurang deh. Apa mungkin karena ini di pinggirannya ya, harusnya di tengah kota cakep gitu ya. Oke, kita arah mana ini teman-teman? Oh, arah sebelah sana. Oke. Saya nggak tahu itu kok tiba-tiba dipecah jadi dua. Cuman saya ngeliat di map aja, untung aja mapnya lumayan akurat ya. Wah, banyak ini ya, vandalisme ya teman-teman ya. Saya ngeliat di kota Bogor kayaknya banyak banget yang dicoret-coret gitu. Ngeliat Vino di depan ini nggak pakai plat nomor belakang ya teman-teman ya. Dan kemarin di Bandung juga banyak yang nggak pakai plat nomor belakang ya kan, Jogja juga. Jadi rata-rata di kota besar itu banyak sekali yang nggak pakai plat nomor belakang ya teman-teman ya. Saya tuh tahu kenapa sih kok plat nomornya nggak dipasang. Kalau di stop sama polisi pasti juga dibawa kok sebetulnya, itu di mana bagasi biasanya ya. Nah, cuman kenapa sih kok nggak dipasang gitu ya kan? Mungkin juga, nah ini di depan, Vario depan juga nggak pakai plat nomor belakang ya. Apa karena takut kena tilang kalau misalnya melanggar, ya kan? Sebetulnya masang plat nomor belakang itu juga ngajarin kita disiplin kok teman-teman, ya kan? Disiplin berlalu lintas, ya kan? Kalau kita pakai plat nomor belakang pasti kita juga nyetirnya nggak berani lah ya, ngawur gitu ya kan? Lampu merah diterobos saja gitu kan? Pasti kita lebih bertanggung jawab gitu loh kalau kita pakai plat nomor belakang gitu ya kan? Jadi buat teman-teman yang plat nomornya dilepas ya, tolonglah dipasang lagi gitu ya, biar kita itu sama-sama bertanggung jawab di jalan ya. Ada rasa tenggang rasanya gitu loh. Jadi nggak semena-mena, wah mau gue seperti ini, mauku seperti ini. Wah, janganlah ya. Kalau kita pengen dihargai ya kita harus belajar untuk menghargai pengguna jalan lain duluan ya kan. Seperti itu sih teman-teman. Jadi kebiasaan yang buruk jangan dilestarikan ya. Kita ini 55 kilo lagi sampai di Jakarta. Yoi. Saya harusnya lewat atas sana teman-teman. Saya salah jalan. Ya ampun. Saya mana tahu kalau bisa bercabang gitu. Ya sudahlah. Ini jangan sampai salah lagi. Ini arah mana ini? Oke, kita arah kiri nih. Aduh. Sampai di titik ini motor kita sudah jalan 12.000 km ya teman-teman ya. Dengan ini official garansinya habis. Karena sudah 12.000 ya kan, atau 1 tahun. Belum 1 tahun teman-teman, ini masih bulan berapa? 4 ya. Sedangkan ini kan 1 tahunnya di bulan 6 besok. Jadi masih kurang 2 bulan lagi sudah habis masa garansinya. Tapi sebetulnya ya selama kita ngerawatnya baik-baik aja ya kan. Motor batangan ini kan cuman harus sering dicek, bukan dicek lah ya, perawatannya kan cuman oli sama rantai gitu aja sih. Ya ada sih kayak filter apa segala macam, tapi itu nggak perlu sering diganti. Jadi beberapa puluh ribu sekali baru diganti gitu biasanya. Dan itu pun juga harusnya nggak susah ya teman-teman ya. Ini kita masih menuju Jakarta 1,5 jam lagi. Masih ada 45 kilo lagi ya. Tadi di kota Bogor lumayan hektik ya. Itu lumayan hektik trafiknya. Jadi kita pelan-pelan aja. Nah sekarang ini kayaknya kita bisa berkendara dengan lebih leluasa lagi. Gitu teman-teman. 2.30 ya teman-teman ya. Sudah di CCM, Cibinong City Mall. Kalau saya enggak salah ingat ya, saya dulu itu pernah ada di CCM ini teman-teman, di daerah yang kuning-kuning itu ya, di fasad yang kuning-kuning itu.
Sempat itu kita makan di sana. Apa di sini ya? Apa di tempat lain ya? Cibinong itu dekat sama Bekasi nggak sih teman-teman? Citerep, Cilengsi, Bekasi. Oh ya jauh sih. Kayaknya salah deh, bukan di Cibinong deh. Cibinong teman-teman. 42 km lagi sampai di Jakarta. Macet ya. Tapi saya rasa macetnya nggak semacet Bandung deh. Maksudnya lampu merahnya itu nggak sehektik di Bandung kemarin. Ayo. Sekarang 3.40 teman-teman. Saya ada di daerah Keramat Jati. Ini platnya udah rata-rata udah B semua. Kebanyakan sih udah B. Tadi juga ada bis Transjakarta ya. Jadi mungkin saya sudah officially, ya mungkin belum officially lah, masih di outskirtnya mungkin ya, outskirt Jakarta gitu ya mungkin ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke Jakarta. 15 km lagi teman-teman, 31 menit lagi. Let's go. Di depan ini apa? Di depan ini apa ya ini ya? Nggak tahu sih. Tapi saya belok ke kanan. Ini mall ya kayaknya ya. Iya deh, ini mall, tapi saya nggak tahu ini mall apa. Ada XX1. Ya udahlah. Pokoknya ini mall, buat yang tahu kasih tahu saya ya. Wow. Finally Jakarta teman-teman. Waduh. Sampai juga nih kita di Jakarta nih, ibu kota. Thank you buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya sampai detik ini ya. Dengan demikian saya wrap aja perjalanan kita kali ini. Untuk hari ini kita keluar uang itu 100.000 untuk beli BBM ya. Selebihnya itu nggak ada. Jadi kita belum makan siang, kita belum jajan apa-apa. Ya cuman uang 100.000 aja buat beli Pertamax tadi full tank, turun 1 bar. Kita dari tadi udah jalan berapa kilo? Trip B 150 kilo. Dari tadi kita beli bensin sampai sekarang 150 kilo udahan. Thank you teman-teman yang sudah join saya sampai detik ini ya. Ini saya sekitar 12 kilo lagi sampai di penginapan. Enggak ding, saya enggak di penginapan. Saya bermalam di rumah saudara saya karena saya punya banyak saudara di Jakarta. Jadi mungkin malam ini saya bermalam di rumahnya saudara saya aja. Ya, jadi gitu aja teman-teman. Saya juga mau menyapa buat teman-teman yang barusan menemukan channel saya, entah kesini karena kebetulan ngeklik atau gimana gitu. Buat teman-teman yang barusan menemukan channel saya, halo, saya Yeri. Boleh dong dibantu untuk subscribe ya. Saya kasihkan ngomong sampai lupa harus keluar sini. Boleh dibantu untuk subscribe ya teman-teman ya. Dan buat untuk teman-teman yang sudah lama di sini, boleh dibantu untuk jempol dan komentar dong. Kira-kira apa sih yang kalian suka dari perjalanan saya? Thank you teman-teman. Kita sudah sampai di Jakarta. Selamat tanpa kekurangan satu apapun ya. Sebentar lagi kita akan sampai dan saya tutup video kita sampai di sini aja. Sampai ketemu di episode berikutnya ya teman-teman ya. Yuk, bye bye. Jakarta nih bos. Ini saya di mana ini? Jakarta gede banget. Saya berasa kayak orang kampung.